terbang langsung. Survivor seharusnya masih semangat dong ya. Berikan dukungan terbaik. Pesawat datang dari arah Mountain Villa, Wah. Quarry, dan ada Marble Works juga. Sementara TP. Ini ada apa nih? Ada TP yang tahu mau ke arah Crossroad juga barengan sama Ivan. Dan rivalitas lagi-lagi terjadi di sini, Fiskaloid. Waduh, gua kira bakalan ada fight antara RBR dan juga Aura yang memperebutkan Blue Zone di arah Marble World. Ternyata ada lagi dari Crossroad. Nah, ini kalau misalkan mereka melipir ke kanan, itu mereka ada rumah Tayo yang bisa diamanin sama tim The Prime. Dan akhirnya mereka berjibaku di sana, Ji. Oh my god, cukup sulit juga karena di sini TP belum mendapatkan satu weapon pun dan udah mulai membagi juga Evo seperti yang agak sedikit telat masuk ke dalam Crossroad. Harus menarik diri dulu. Hey, udah berhasil dapetin satu AUG-nya di sana, Fiskaloid. Yes, dan kalau misalkan kita lihat lagi dari segi minimapnya, untuk tim Kings dan juga Rosugo, ini bakalan ada satu rematch tersendiri pada saat di match day yang ketiga. Karena Rosugo sempat kalah untuk memperebutkan Forge. Wah, bisa jadi satu hal yang cukup bahaya juga mengingat Rosugo masih banyak banget sekali PR. Begitu juga dengan Kings yang masih belum menemukan temponya. Tapi sudah ada upaya ras sepertinya dari teman-teman Rosugo. Still bersiap untuk melakukan upaya cover dengan M60-nya. Tapi memang masih ditahan terlebih dahulu ya, Fiskaloid ya. Iya, mereka tuh coba untuk regroup dulu nih. Dan sedangkan untuk tim The Prime, mereka berhasil dapetin satu orang. Kapten Sam 13 pun harus terkena dan begitu saja oleh kekuatan ular dari The Prime. Masih siap ditunggu tapi camp untuk sementara waktu ke arah Fon udah langsung menutup diri dulu dari Cibong karena sudah ada dua orang dari Rosugo langsung dihancurkan Gloola juga. Ada follow up juga. Sudah ada kesel. Langsung berhasil dapetin Sam 13 lagi ternyata di map lain. Ada Cibong berhasil dapetin Fon. Dick berhasil dapetin Abu. Fos Mister 05 berhasil dapetin Dick. Harus berbahaya sekali. Tiga orang udah harus jatuh. Mister 05 dapetin satu kesel dapetin Sam 13. Harus berpindah sedikit seperti ya kameranya karena kita akan melihat juga fight dari arah Evan Esport yang harus Dawson ternyata oleh kelakuan ular-ular The Prime di sana. Waduh. Ular apotek ngamuk, guys. Udah habis, udah cerita udah habis. Kita bakal move on dulu karena ada Rosugo beda dengan dua player yang tersisa. Bakalan coba narik diri dulu. Lagi-lagi Hayabusa harus menarik, nggak bisa. Posisinya sulit banget. Tapi Cibong juga masih sempat tertolong. Ternyata Hayabusa harus jatuh. Adam juga bakal tukar satu orang Mora. Bakalan dibalikin posisinya sepertinya. Masih ada steal dengan cukup konsisten dari samping. Terfinish gitu dan Rosugo beda again and again harus dipulangkan di awal-awal momen. Aduh, kontes teritorial kalah lagi dari tim Rosugo. Dan gua ngeliat ya, padahal tadi udah ada satu blunder, Ji. Dimana dari Cibong itu ngamanin satu trailer atau satu box. Dan dia nge-glue-wallin dirinya sendiri. Dia ngurung dirinya sendiri ya di situ. Dan dia coba untuk keluar itu sebenarnya nggak bisa. Iya, dan untuk tim Rosugo, dia ngancurin Gloola. Itu kayak ngebantu Cibong buat keluar gak sih? Iya, bener banget ya. Sayang sekali ya. Akhirnya Rosugo lagi-lagi menelan kekalahan atas apa yang sudah dia pernah udah pernah alami gitu di area ini ya Forge ya. Dan sekarang kalau bisa kita lihat di sini ada teman-teman dari The Prime yang habis saja panen dari nyawa teman-teman Evo Sport yang sebenarnya lagi saling kejar-kejaran sama Island of God sama DG Esport. Mereka gap poinnya nggak terlalu jauh. Jadi ini bisa jadi berbahaya banget untuk EVOS. Kalau seandainya EVOS nggak ada lebih tinggi dari Island of God sama DG, bisa aja trennya tetap seperti ini di grup pot kecil. Di grup pot kecil ya, di pot C pastinya. Betul. Dan gua ngeliat ya, kalau misalkan emang tim The Prime di sini udah berhasil dapetin tim EVOS dan mission accomplished buat melakukan satu cutting rotation dari EVOS tersendiri, mereka udah tinggal ratain aja tuh bagian atas ya. Mungkin mereka bakalan ke Mod House karena emang di Mod House gak bakalan ada EVOS juga. Betul. Dan sekarang Mountain Villa sepertinya juga sudah langsung dirasakan peluru datang dari arah Kelvin dengan VSS-nya. Mr. Ari juga ternyata terlalu jauh dari kawan-kawannya. Split out position yang akhirnya tidak berbuah manis. Tertinggal begitu saja seorang Meron dan harus dihabisi oleh teman-teman Red Bull Rebellion, Fiskaloid. Iya, kayak teman-temannya udah di seberang dulu. Oh enggak, dia udah di bawah. Dia di bawah golf course ya. Ditinggal, kasihan banget. Tapi ya udahlah, ini tim Red Bull Rebellion juga nampaknya lagi on fire banget. Dan gua ngeliatnya mereka udah berhasil dapetin satu first blood-nya buat mereka. Dan mereka coba untuk lakukan satu pengejaran juga ke arah tim GGWP yang tersisa. Perlu kita bahas sedikit dari segi geografis. Mountain Villa itu untuk segi lootingannya lumayan PR juga. Lumayan PR juga. Satu tempat ke tempat lain itu jauh perbandingannya itu lumayan jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak banget patahan-patahan di sana di mana akhirnya lu nggak expect ternyata ada orang yang lagi nanjat pohon atau maupun kayak nanjat ini ya ketinggian patahan. Benar, dan kalau misalkan kita notice juga dari segi higher ground itu sangat menguntungkan untuk tim kita. Tapi kalau misalkan di Mountain Villa itu sangat tinggi sekali dan mungkin lu bisa eye of sight kayak hilang gitu pantauan lu. Betul, dan kita juga sudah punya player of the match di
game ronde keempat lagi-lagi GGWP Mr. Ari sedikit banyaknya juga memberikan kontribusi yang bisa menghasilkan sesuatu di game ronde keempat sampai akhirnya dia berhasil dapetin 6 poin kill dan sekarang Mr. Ari juga masih cukup santai dulu. Dia sadar ini adalah map yang memang harus bermain santai. Betul. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dia juga ini bisa dibilang masih ronde pertama juga, maksud gua circle pertama. Jangan bikin seperti Purgatory yang pertama tadi. Betul. Karena untuk tim GGWP pada saat Purgatory yang pertama tadi itu kurang begitu beruntung kalau menurut gua. Dan untuk di game yang selanjutnya, di Purgatory yang kedua, mereka bermain lebih santai lagi. Walaupun sekarang mereka harus menelan kepahitan yang sangat pahit sekali, yaitu kehilangan satu pemainnya. Dan membuat mereka itu pincang mungkin dari di late game ya. Benar, perlu dicatat. GGWP adalah salah satu tim yang sebenarnya cukup potensial di area grup B. Betul. Dimana di grup B juga ada tim yang sama kuatnya, yaitu ini dia teman-teman dari RBR dan juga Dranix Esports. Tapi di sisi lain RBR malah bertemu sama teman-teman dari Aura Esports, Fiskaloid. Iya, ini Aura kayak udah kenyang banget nih buat ngelut. Oke, bakal coba diterusin karena dia baru keluar aja dari area Blue Zone, di mana Amekel maju ke depan, Glow dipasang, Darkol berhasil dapetin Aura. Ternyata di sisi lain perang antara grup B terhindarkan, tengah dari hilang Amek, bakal coba dikasih grenade meledak, masih bisa ngumpet di balik Glow, tapi Solza berhasil dapetin Razor. Cukup sulit ternyata untuk Dranix, bakal coba langsung dihabis begitu aja. Glow udah dipasang juga dari samping digulung dulu medical kitnya seorang Amek. Darkol pun berhasil dapetin Arul, si bocil harus jatuh, langsung ditukar oleh Eiffel dengan Borgai juga. Cukup solid posisi dari Dranix, sedikit lagi Dranix harus bakal tumbang. Wow, bakal dikasih satu hand cannon, udah tumbang juga satu orang lagi, menyisakan satu orang dari ini ya, dari Aura dan juga Red Bull Rebellion. Diharap dulu dikit mekanik yang sangat bagus, tapi akhirnya itu dia keganasan Aura Esports pun sudah terasa dan harus memulangkan Red Bull Rebellion ke arah Robby. Iya, ini dia. Karena memang dari segi lootingannya udah kalah, Pak. Kalau misalkan dari tim Aura, mereka tuh tadi berhasil dapetin Blue Zone di bagian hangar sebelah kanan dari Marble Work itu sendiri. Dan Blue Zone memang ke arah situ, bukan ke rumah kayu yang ada di sebelah kiri. Jadi Red Bull Rebellion otomatis kalah lootingan. Dan hand cannonnya itu benar-benar potensi banget. Hand cannon sangat potensi, kita harus ingat RBR udah tumbang. Ini juga perang antara grup B. Udah ada Scooper bakal diatakin. Bakal coba gerak dulu. Glow di waktu yang tepat. Ada Eval dengan AUG-nya. Coba tembak arah Joker. Bakal meledak juga Frank. Itu dia. Masih bisa mundur dulu sedikit. Masih ngumpet di balik vehicle yang bakal meledak. Menjadi komponen permanen. Ada SKS yang sangat kejam dari bar. Joker juga harus tumbang. Ikusumina bakal coba langsung dikejar. Dan sepertinya dilepaskan. Dan ini lagi-lagi menjadi satu keuntungan untuk GGWP. Karena apa? Udah gak ada Dranix. Udah gak ada RBR. Tinggal RRQ sama First Rider. Betul, udah gak ada EVOS juga ya kan untuk di pot yang lainnya. Dan gue ngeliat tim First Rider begitu juga GGWP bener-bener bagus sekali untuk memanfaatkan yang namanya satu sandwich. Kita bikin tim Dranix ini kecimpungan. Kita mau ngincer yang mana dulu nih, depan dulu atau belakang dulu? Depan gua ada tim dari First Rider, belakangnya ada tim GGWP. Yang padahal GGWP itu ketemuan duluan sama tim Dranix. Benar. Jadi walaupun teman-teman dari First Riders ini udah bonyok, paling tidak biar masih bisa mendapatkan pundi-pundi 3 poin kill. Yang itu masih tetap bisa diakumulasikan ya. Temu dong. Wah, ini dia lagi-lagi perang antar grup. Akankah bertemu, saling berjumpa? Sang Kezel yang mungkin sudah benar-benar kesel, seperti Centang yang sudah menandakan verified-nya, bakalan coba dikejar sepertinya. Saat lagi ada Jafra yang sudah mulai merasakan pedihnya zona perlahan, tapi pasti juga. Tapi dari Kezel bersama Dix belum begitu melihat ke arah depan. Ini DG belum ngenotis sama sekali sih pergerakan dari tim The Prime ya kan. Mereka tuh kayaknya beda rotasi. Kalau misalkan tim DG kan tadi mereka masuk dari arah skill lodge terus ke arah atas. Gua nggak tahu mereka itu manfaatin higher atau lowernya. Ini dia Kesel berhasil culik satu subshooter ya. Sniper ditukar oleh sniper begitu saja. Sayang sekali Jafra harus terculik. DG Azil dan kawan-kawan pun udah mulai terpojokan oleh kekuatan dari teman-teman ular-ular The Prime. Bakalan coba dihabisi Jafranya. Tak dikasih ampun, tak no mercy. Dan sekarang Avax bersama Azril harus masuk ke circle berikutnya. Gimana caranya? Karena di sini The Prime tanpa ampun bakalan mengejar terus dan mencari di mana sisa player dari DG Esports. Yes, ini bakalan jadi satu farming point tersendiri untuk tim The Prime ya. Di game yang kelima atau di map yang kelima itu sendiri mereka berhasil dapetin EVOS. Dan kalau misalkan mereka berhasil dapetin DG lagi, total 8 poin kill. Walaupun mereka meninggalkan kecacatan, tapi mereka itu bisa memperlancar nafas mereka di pot kecil. Wah. Mereka masih bersama Dewi Fortuna nampaknya. The Prime tidak melanjutkan upaya pengejarannya karena memang Faiz bersama kawan-kawan langsung juga mungkin punya krono di mana itu menambah movement speednya mereka. Di sini juga mereka punya
Kelly dan juga mungkin aja ada yang bawa Joseph juga di mana itu nambah movement speed mereka juga ya. Betul, so mereka di sini bakalan leluasa untuk pulang ya dari tim DG Sport menuju ke arah pulau yang berikutnya. Dan oke, kita bakalan lihat dari stand-in round yang keempat, IOG. Wow. Lagi memuncaki pemuncak klasemen di setelah Rakio Hades, GGWP ID Esports, EVOS Esports, Dranix dan juga DG Esports yang emang lagi sempit banget nih ya. Iya ya, sama First Rider juga di sini bedanya cuma 3 poin nih buat ngegeser tim DG. Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuman kita lihat dari segi pot kecil ya. Nah. Untuk tim RRQ dan juga GGWP ini mereka lagi panas sih. Ini dia, jangan remehkan tim newcomer ya Pak ya. Iya. Bisa langsung memporak-porandakan tim-tim yang lengah tentunya. Dan sekarang sudah ada Bar bersiap mendapatkan teman-teman dari Island of God. Terlihat seorang rule good di sana. Glual udah dipasang untuk respect tentunya. Serangan yang datang ternyata dari seorang Bion atau Abi Faisal, sang top global kill kita udah berhasil menculik. Satu orang lagi juga bakal harus tereliminasi, sang kapten Mr. Ari, kerabat dari Mr. Home mungkin, dan juga sekarang dimajuin begitu saja oleh Rule Good. Bersiap, ada Danger Zone juga, hati-hati, Danger Zone bukan mitos, barnya sudah jatuh terkena dan menyisakan satu orang Evil aja. Mungkin Evil bisa berdua atau menggunakan kata-kata terakhir sebelum dia tumbang. Yes, Evil langsung keluarkan kata-kata terakhir ya kan. Ini Evil sayang banget yang Kesar ini ya kan. Dan ternyata itu Evil. Itu Evil. Iya, ini bakal dihabisin begitu saja dan betul. Ini harusnya nggak kelihatan ya dari Evola sendiri nggak kedeteksi. Yes, ini adalah salah satu counter yang paling kena. Itu ternyata tidak ya, tetap terdeteksi. Mata dari seorang Bion sangat jeli. Pelontar dari Lord juga langsung ditumbangkan tapi Hen. Itu dia Hen. Dangernya ngincer Hen. Ya ampun, sedih banget. Bakal langsung di revive dulu untuk di waktu yang tepat. Dan sudah langsung diberikan sign. Ada sama Nedrop juga. Dan Evil harusnya masih bisa survive. Iya, ini kalau misalnya ngekait kelamaan, tim Dranix bakalan coba untuk nyamperin mereka. Karena bakalan ada banyak banget gunfiring, suara-suara yang ada di area device-nya mereka. Dan untuk tim GGWP, sebenarnya tadi itu adalah salah satu kepedean yang bagus. Mereka coba untuk buka tembakan duluan. Coba untuk ngekat beberapa player dari tim IOG yang coba menyeberang melewati jembatan. Dan kalau misalkan mereka mau ngehindar dari tembakan tim GGWP, mereka kalau nggak mau mundur, ya udah mereka turun aja ke kolong dengan ya loncat gitu kan. Loncat dan itu sebuah insight juga sebenarnya untuk GGWP. Kenapa? Karena kalau kita berbicara komponen yang seperti itu emang agak kurang optimal perang jarak jauh. Jadi nggak terlalu cuan ya. Dan TP atau The Prime juga bakalan harusnya bertemu dengan DG Start lagi karena bakal ada Cibaku, tapi sepertinya bakal diras terlebih dahulu oleh teman-teman dari Island of God. Bakal langsung gerak ke Rifle, bakal coba langsung disusul oleh Island of God. So itu dia hasta la vista untuk GGWP karena ini adalah kill tentunya untuk teman-teman dari Island of God. Woi, lagi-lagi circle-nya ke arah IOG. Ini dia kekuatan Bion dan kawan-kawan yang tetap konsisten dan tetap sigap siaga untuk memanfaatkan ini ya, zona dan juga predict zone. Yoi, ini dia lagi coba untuk pelatihan untuk masuk militer nampaknya dari Kapten Legal. Iya. Dia juga masih membuang resource-nya untuk dibagikan ke arah teman-temannya. Betul. Udah ada crossbow juga langsung dikasih mungkin ke arah Pac-Man. Pac-Man udah siap dengan double vector ini lagi ini ya, didikan militer emang kayak gini ya. Didikan militer emang kayak gitu. Mereka harus memanfaatkan parit dan juga lower ground lah pokoknya ya. Dan gua ngeliat ya Kings di sini posisinya sangat dekat sekali oleh tim IOG dan ternyata bakal langsung dibuka tembakannya. Oke, hati-hati ada Kapten Strohen yang kesiang dengan satu AWM-nya. Lord masih cukup santai juga dengan Woodpecker. Dan kalau kita perhatikan dia punya 9 medkit yang sangat-sangat berguna nantinya untuk arah late game ya. Betul, dan satu fakta menarik di sini adalah tim IOG dan juga tim Kings nggak bisa ngebaca pergerakan dari tim RRQ karena memang mereka tuh nggak kelihatan. Justru Aura di sini yang benar-benar bakalan mendominasi kalau misalkan fight melawan tim RRQ karena Aura lagi ada di higher ground. Aura lagi ada di higher ground, itu betul sekali Bung Fiskal. Hati-hati Lord, terlalu banyak menerima serangan dari arah depan itu tidak baik. Untungnya masih ada backup juga yang cukup bagus, tapi ternyata Dranix harus terculik dan dihabisi begitu oleh Kezol dengan baretanya. Island of God masih bisa mengupayakan dan memaksimalkan patahan atau cekungan-cekungan yang dia miliki. Betul, dan ternyata Aura di sini udah mengamankan 2 rumah Tayoy dan Azril hampir tumbang. Awas, udah bakal bertemu di sini Aura melawan DG, bakal coba langsung dimajuin begitu aja. Abak bersiap dengan Glual langsung dipasang. Awas, ada pelontar dikit lagi bakal coba meledak. Berbahaya sekali. Di sampingnya udah ada RRQ, ada Azril juga. Sulit banget. Pelontar udah dipegang juga sama Goods. Masih punya 1 bareta, coba tembak ke arah depan.
no scope aja. Ada Faiz bersama Adril. Keluar dulu dikit, tatakin aja dengan Amek dan juga VSS. Jar, itu dia. Dua orang udah tumbang dan DG digeser begitu saya oleh teman-teman dari Aura Esport. Bagus sekali. Tapi dari dalam zona sudah bakal menjadi ancaman. Hujan peluru tentunya untuk Aura Esport. Dan tentu saja itu dia dari Pac-Man yang gue maksud dari dalam zona. Bersiap untuk menataki siapapun yang mencoba masuk ke dalam zona. Wah, ini gua keinget tim Red Bull Rebellion di season kemarin di tempat yang sama. Mereka coba untuk melakukan satu strafing ya kan. Dengan adanya satu lower down yang sangat minim sekali. Mereka masih bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan kalau misalkan itu di tengah zona, kenapa enggak kita pertahanin ya kan? Yes. Bakal coba langsung diterusin roll god dengan satu vektor. Loncat. Itu dia Cibong masih punya satu pelontar. Tapi bukan suatu masalah karena roll god dengan double vektornya. Bersiap melawan kill juga sang bocil. Bukan satu halangan yang cukup sulit untuk teman-teman dari Land of God yang udah mengkoleksi 5 poin kill. 16 orang tersisa sekarang. The Prime bakalan datang kayak ini. Mereka juga udah ke notice dari pergerakan tim IOG. Belum reset. Bakal coba langsung dibanjir Lim. Si sang raster cukup baik. Loncat dulu sedikit. Udah ada pelontaran dan tidak ada Bion. Bakal coba jatuh satu rel tapi ditukar begitu saja. Awas. Bion masih punya satu peluru lagi. Lim J dapetin satu. Ditukar sama peluru God. Dan ada Lim J ternyata. Dan dibalikin dan dibalas begitu saja. Masih ada Bion. Sedikit lagi. Masih ada Kesel dan juga Heyu. Awas. Diadu sama pelontarnya. Seorang Heyu. Masih ada di balik Krono. Bakal coba di revive dulu seorang Dixnya. Heyu melawan seorang Bion. Capcut. Heyunya harusnya bakal jatuh sedikit lagi. Tapi enggak. Heyu masih punya sedikit darah. Bakal coba dibuka keluar. Bakal diadu ala-ala B1 Class Squad. Masih digulung medical kitnya terlebih dahulu. Bion sepertinya bakal melakukan perbaikan Pleka. Tapi enggak. Karena bakal ada pelontar yang udah dikeker. Hasta la vista juga untuk Bion ternyata. Dari The Prime. Sekarang 4 orang tersisa Fiskaloid. Parah, ini sempurna. Poin kill yang dimiliki sama tim The Prime Esport ini dari potnya mereka sendiri. Wow. Kill yang cukup mahal. Semua yang mereka dapatkan berasal dari pot mereka sendiri, yaitu pot C. Ada Guns, berhasil dapetin Kapten, Legalot. Harusnya masih sempat tertolong atau tidak. Karena ada Amek yang bakal siap untuk keras. Hati-hati, bakal ada corner yang siap untuk membantu. Amek dengan VSS juga bersiap, masih berlindung di balik pohon. Bakal coba dilempar frag grenade di belakang. Udah ada teman-teman dari First Riders juga yang masih stay. Bakalan coba ditatakin dan ditunggu dulu momentum ya Fiskaloid. Yes, ini agak sedikit lama ya untuk melakukan satu fight ya dari tim Aura dan juga tim RRQ. Dan nampaknya lagi-lagi mereka coba untuk latihan militer di tempat yang salah dari tim RRQ. Cuman gak apa-apa, itu sangat efektif. Mereka tuh bener berkondisional banget orangnya. Yes. Bakal coba langsung dihabisin begitu ya. Satu orang udah jatuh. Valence masih bisa ter-revive dengan bantuan Aura juga harus posisi keempat karena memang dia tinggal sendiri. Kesel lagi-lagi berhasil dapetin game-nya di poin potnya sendiri. Bakal maju, bersiap bakal coba di setup oleh teman-teman dari The Prime. Dix dari samping kanan, di kiri juga ada Kesel bersama Heyu di posisi yang bagus banget, tapi tinggal dari First Riders juga harus di posisi ketiga. 2 kali ini 4 lawan 3. Heyu bakal coba diadu. Connor hati-hati, setengah darah nyodelang, coba cetakin aja Dix melawan seorang Connor harusnya bersama Valen dengan SPD-nya. Awas, hati bakal coba dimajuin oleh sang Kapten Legalot bersama P90 yang udah dipegang. Ada meledakan, coba ditabrak menjadi Vin Diesel maju ke depan. Itu dia kekuatan Vin Diesel bakal coba diturutin dan menyisakan Kesel aja sendirian. Kesel benar-benar kesel karena dia harus dibuyakan, harus